sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Senang sekali kita boleh jumpa lagi pada kesempatan ini dalam pembelajaran sekolah Sabat bersama dengan Heavenly Light Ministry. Dan pada kesempatan ini kita datang dalam satu pelajaran yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan tentunya. Pelajaran yang sangat penting di pekan ini berjudul Bagaimana Mempelajari Alkitab. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, ayat inti kita pada kesempatan ini terambil di dalam Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-11 yang bunyinya demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Nah, saudara-saudara, seringkali kita memulaikan hari-hari kehidupan kita dengan penuh tergesa-gesa. Kita bangun pagi hari, kita melihat jam di dinding kita, dan kita berpikir bahwa kita memiliki waktu yang sangat terbatas. Akibatnya adalah kita berdoa dan membaca Alkitab dengan sangat cepat. Bahkan ketika kita melakukan itu seperti formalitas, yang penting itu sudah dilaksanakan. Dalam hal ini, pena inspirasi di dalam buku Kebahagiaan Sejati halamannya yang ke-84 mengingatkan kita bahwa membaca Alkitab dengan terburu-buru hanya memberikan sedikit manfaat. Mungkin kita bisa baca lebih banyak, tetapi dengan membaca buru-buru, maka kita kehilangan kedalaman makna yang sebenarnya. Nah, minggu ini kita memiliki pelajaran sekolah Sabat yang sangat menarik, di mana pelajaran sekolah Sabat minggu ini mengajak kita untuk boleh memahami bagaimana cara kita belajar akan Alkitab. Nah, dalam pelajaran sekolah Sabat kita pada pekan ini, kita akan melihat saran-saran yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita membaca dan mempelajari akan firman Tuhan atau Alkitab. Dan kita akan mendapatkan manfaatnya yang luar biasa. Mari kita lihat satu-satu saran yang diberikan dalam pelajaran sekolah Sabat ini bagaimana mempelajari akan Alkitab. Saran yang pertama yang disampaikan di dalam pelajaran sekolah Sabat kita adalah ketika kita mempelajari akan Alkitab, maka kita harus meminta Tuhan menaruh di dalam hati kita sebuah kerinduan. Jadi kita perlu meminta Tuhan menaruh kerinduan di dalam hati kita untuk mempelajari akan Alkitab. Sebagaimana yang dituliskan di dalam Mazmur pasal 37. Mazmur 37 ayatnya yang keempat di sana menuliskan, bersukalah dalam Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Jadi ketika kita akan belajar firman Tuhan atau Alkitab, minta Tuhan menanamkan dalam hati kita kerinduan untuk belajar Alkitab. Sekolah Sabat memberikan saran yang selanjutnya. Saran yang selanjutnya adalah kita perlu serahkan semua waktu kita, perlu menyerahkan semua hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Sebagaimana yang dituliskan di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, baik itu waktu kita kepada Tuhan perlu kita serahkan. Sehingga ketika kita hidup, kita memiliki waktu untuk boleh mempelajari akan firman Tuhan. Saran yang ketiga, pelajaran sekolah Sabat memberikan saran yang ketiga, yaitu luangkan waktu bersama Tuhan, meskipun kita merasa tidak ingin melakukannya. Karena kesibukan kita perlu segera keluar rumah dan melakukan kegiatan dan aktivitas. Tapi saran yang diberikan ini sangat penting. Luangkan waktu kita bersama Tuhan meskipun kita tidak menginginkannya. Saran yang keempat diambil dari Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Di mana ketika kita akan mempelajari Alkitab, kita perlu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Yesus. Yaitu bangun pagi-pagi untuk membaca firman Tuhan. Saran yang kelima juga tertuang di dalam Markus ayat yang sama, Markus 1 ayat 35. Di mana kita perlu mencari tempat yang sunyi dan tenang untuk mempelajari akan Alkitab.
Saran yang keenam juga diambil dari ayat ini, ayat yang sama, Markus pasal 1 ayat 35, yaitu kita perlu berdoa kepada Tuhan ketika kita mempelajari akan Alkitab. Sekolah Sahabat juga memberikan saran-saran yang lain. Dan saran yang ketujuh ini adalah di mana kita ketika membaca atau mempelajari akan Alkitab, kita perlu meminta bimbingan Roh Kudus untuk membantu kita dalam mengerti dan memahami ketika kita membaca dan mempelajari akan Alkitab. Dan saran yang kedelapan yang diberikan dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita tentang bagaimana kita mempelajari akan Alkitab adalah memilih perikop mana yang akan kita baca. Memilih bagian Alkitab mana yang akan kita baca dan kita renungkan. Bukan hanya itu. Saran yang kedelapan di sana menuliskan bahwa kita perlu mencatatnya. Kita perlu mencatat poin-poin penting. Apa yang kita dapat di dalam mempelajari perikop yang telah kita baca. Dan saran yang terakhir yang diberikan di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita adalah kita perlu membagikan apa yang kita dapatkan, kita baca, kita pelajari itu kepada orang lain. Kita bagikan, sampaikan kepada orang lain menjadi berkat bagi mereka, sampaikan kepada orang lain menjadi kesaksian bagi mereka, dan sampaikan kepada orang lain untuk menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka sebagai umat-umat Tuhan. Sekiranya itu yang kita boleh dapatkan dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita dengan judul bagaimana mempelajari akan Alkitab. Mengikuti saran-saran yang sudah diberikan, maka kita akan belajar Alkitab dengan baik. Tapi Sekolah Sahabat kita bukan hanya juga membahas tentang itu. Pelajaran Sekolah Sahabat juga memberikan penekanan sehubungan dengan manfaat yang kita akan dapatkan ketika kita mempelajari akan Alkitab. Informasi sehubungan dengan manfaat yang kita pelajari ketika kita dapatkan ketika kita mempelajari akan Alkitab, itu dituangkan dalam banyak ayat di dalam firman Tuhan. Tapi Sekolah Sahabat kita memunculkan dua ayat. Yang pertama Mazmur 119 ayat 103 sampai 104. Dan ayat yang kedua adalah Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 13. Ketika kita melihat akan hal ini, maka kita mendapatkan beberapa informasi sehubungan dengan manfaat ketika kita mempelajari akan Alkitab. Manfaat yang pertama ketika kita mempelajari Alkitab adalah kita akan memperoleh kenikmatan dan ketika kita akan menjalani aktivitas kehidupan. Manfaat yang kedua adalah ketika kita telah mempelajari akan Alkitab, kita akan memperoleh pengertian dan hikmat terhadap apa yang kita baca. Dan kita akan memiliki hikmat dan pengertian untuk kita melakukan kegiatan dan aktivitas kita sebagai umat-umat Tuhan. Dan manfaat yang selanjutnya yang akan kita dapatkan yang diinformasikan dalam pelajaran Sekolah Sahabat ketika kita mempelajari akan Alkitab adalah kita akan hidup di dalam kelegaan. Dan yang terakhir, manfaat yang disampaikan dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita ketika kita mempelajari akan Alkitab adalah kita akan hidup seturut dengan jalan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam memahami dan mengerti firman ini. Dan kiranya Tuhan buat kita menjadi umat-umat Tuhan yang semakin giat dalam mempelajari akan Alkitab dan memperoleh manfaat-manfaat yang luar biasa di dalamnya. Kita tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan yang kami tinggikan, kami bersyukur berterima kasih oleh karena berkat tuntunan-Mu boleh menjadi bahagian kami. Kami boleh belajar sedikit firman Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan iman dalam kehidupan kami. Pelajaran Sekolah Sahabat ini memberikan saran-saran yang penting untuk kami semua dapat belajar akan Alkitab. Dan biarlah kami juga dapat memperoleh manfaat-manfaat yang telah disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.